Assalamualaikum Ibu Suri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas ya Bu ya. Percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Suri akan melakukan proses pembelajaran di kelas ya Bu, agar Ibu Suri lebih siap dan lebih matang dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginan Ibu. Nah Ibu, sebelum pelaksanaan supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ke peserta didik? Baik Bu, berdasarkan RPP yang saya buat Bu, ada 2 tujuan yang ingin saya capai, yaitu pertama, saya mengharapkan agar siswa itu dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, dan yang kedua dapat mengurutkan bilang pecahan, mengurutkan dan membandingkan pecahan desimal satu angka di belakang koma. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Dan bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat supervisi nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada 2. Pertama tentang pemahaman siswa dalam materi yang akan saya ajarkan. Kemudian kedua, saya ingin kelas saya itu aktif dalam menerima pelajaran. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang pertama tentang pemahaman siswa dalam materi yang ingin Ibu ajarkan. Yang kedua, kelas yang aktif ya Bu. Nah, saya ingin menanyakan strategi pembelajaran, metode pembelajaran maupun model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Begini Bu, dalam strategi yang akan saya terapkan dalam materi ini yaitu pertama pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan tingkat pemahaman siswa, dan saya membagikan kelompok berdasarkan minat belajar siswa. Dan model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah, dan metode yang akan saya gunakan yaitu tanya jawab dan diskusi kelompok. Jadi rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metode pembelajaran diskusi kelompok dan tanya jawab ya Bu. Nah, media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Rencananya Bu, media pembelajaran ini bukan baru rencana Bu, rencananya saya menggunakan LKPD. Baik, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran? Hari apa dan di jam berapa? Insya Allah Ibu minggu depan pada jam pertama kedua. Baik Bu, insya Allah Selasa depan ya Bu. Jadi insya Allah Selasa depan saya akan melakukan supervisi di dalam kelas ya, untuk mengamati jalannya proses pembelajaran nanti ya Bu ya. Dan juga setelah melakukan proses pembelajaran akan ada percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, setelah melakukan pra-observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan ini? Alhamdulillah Bu, dari percakapan ini Bu, saya mendapatkan banyak gambaran bagaimana rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan dalam kelas, baik model maupun metode pembelajaran nanti. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia melakukan pra-observasi dan bersedia untuk saya supervisi. Sampai jumpa Selasa depan ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada hari ini kita akan belajar matematika yang ini. Tapi sebelum belajar, Ibu harap duduk dulu yang baik, ya. Dan semua alat pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran pada jam ini supaya disimpan baik-baik dulu. Yang bisa mengganggu pelajaran yang lain, simpan dulu. Nah, adik-adik, sekarang Ibu mau ngecek dulu kehadiran. Sebelum belajar pelajaran kita berdoa, ya. Berdoa, dipimpin dari sini berdoa mulai. Ya. Yang pimpin Erika. Bersama
pernah belajar apa tentang apa? Nah, selain dari itu apa lagi? Apa Erika? Masih ingat? Tentang apa pelajaran pada minggu kemarin? Tentang apa? Pecahan. Ya, tentang pecahan. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu pecahan, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya. Sekarang coba berarti Ibu akan tampilkan di sini desimal. Ya, di sini ada contoh. Ada contoh 2,3. Di sini ada tabel ya, ini buat tabel sudah. Sebentar kamu bisa menunjukkan mana yang terkecil dan mana yang paling besar. Mana yang paling besar jumlahnya. Di sini dua tabel, nilai tempat, puluhan, satuan, persepuluhan dan perseratusan. Ya, tabel khusus. Ayo sama yang di sini. Silakan semua kelompok kerja. Semua kelompok bekerja ya. Ini lagi mau baking. Iya, ini dulu yang jawab. Baru itu. Atau yang lain lagi ini yang lain. Baru mau ganti mana yang penting. Ini cari dulu, cari ini ya gampang ya. Cari penyegaran.
Apakah kalian sudah setuju dengan jawaban kami? Ya. Dari kelompok lain? Diva, ada? Setuju? Setuju? Ada. Ada yang tidak setuju dengan jawaban dan pertanyaan? Ya? Ada? Lagi? Satu berapa? Kelompok satu kali kamu berapa? Iya, bilang sana itu. Kita di kelompok satu adalah 0,6. Dari kelompok lain dari ketanya ulang. Dari kelompok lain masih ada yang kasih lima. Dari kelompok lain masih ada yang tidak setuju dengan jawaban kami? Kami dari kelompok B tidak setuju. Mengapa alasannya? Karena menurut kami tidak berdalaman jika dirubah menjadi pecahan desimal hasilnya menjadi 0,32. Sedangkan menurut kalian hasilnya menjadi 0,6 ini. Terima kasih. Kita perhatikan ke depan semua. Karena sudah selesai mengerjakan tugas, sudah selesai presentasikan hasil. Jadi kalau yang tadi Ibu dengar ada yang dari kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 mungkin belum setuju dengan jawaban kelompok 1 tadi, yaitu pada nomor 2 ya. Pada nomor 2 yaitu hasilnya berbeda dengan hasil dari kelompok 1. Jadi hasil yang benar itu ya, hasil yang benar adalah pada kelompok 2 tadi ya, kelompok 1 hasilnya menjadi 0,32. Benar semua. Jadi adik-adik perhatikan baik-baik di sini ya. Untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita bentuk pembagiannya bagi kurung boleh. Jadi yang tadi itu hanya satu nomor yang tidak sama ya, hanya nomor 2. Yang lainnya sudah benar semua. Jadi ke depan sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu harap setelah sampai di rumah tolong diulangi lagi pelajaran ini ya. Buat yang pekerjaan rumah, coba-coba untuk belajar lebih giat lagi di rumah ya. Karena waktunya sudah selesai, jadi untuk pelajaran matematika hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang kita siap menerima pelajaran berikutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Chandra, Ibu Suri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait jalannya proses observasi yang kemarin Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses observasi yang Ibu lakukan. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas? Alhamdulillah Bu, perasaan saya merasa senang dan bangga sudah bisa melaksanakan observasi, tetapi di sisi lain juga saya masih merasa kurang percaya diri atau kurang percaya apakah kegiatan yang saya laksanakan itu bisa terlaksana dengan baik atau belum. Alhamdulillah ya Bu ya, Ibu merasa senang dengan jalannya proses observasi kemarin. Kemudian ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Area pengembangan yang saya laksanakan yaitu saya fokus pada kelas yang aktif dan memfasilitasi siswa untuk lebih nyaman di kelas. Dan langkah-langkah yang saya ambil yaitu saya melaksanakan perencanaan dulu, kemudian langsung pada proses, lanjut pada terakhir penilaian. Baik, jadi menurut Ibu pengembangan area lebih ke manajemen kelas yang menurut Ibu suasana kelas yang aktif ya. Apakah sudah tercapai atau belum? Saya merasa sudah saya berusaha untuk tercapai, cuma masih ada kekurangan-kekurangannya. Baik, menurut Ibu sudah sesuai, namun masih ada kekurangan.
Kira-kira kekurangannya seperti apa atau adakah kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran? Kekurangan-kekurangannya seperti masih ada di antara beberapa siswa yang tidak mau terlibat secara langsung atau kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dan kurang aktif ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi Bu, karena kita tahu bersama kan di dalam satu kelas itu tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran itu kan tidak sama. Kemudian ada anak yang cenderung pendiam dan satunya lagi kurang percaya diri. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya berpikir Bu, saya lebih fokus pada misalnya pada kegiatan pembelajaran, pada pembagian kelompok. Saya akan membagi kelompok dan saya akan menyesuaikan pembagian kelompok tersebut mana yang lebih siswa merasa nyaman. Baik, itu rencana ke depan ya, Ya. Bu. Pada saat proses pembelajaran ke depan nanti hal-hal yang perlu Ibu kembangkan nanti ya seperti dalam pembagian kelompok yang sesuai dengan kenyamanan siswa tersebut ya. Ya, semoga apa yang ingin Ibu rencanakan akan tercapai sesuai dengan keinginan Ibu pada saat proses pembelajaran nanti dan akan lebih baik dari kemarin ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan seperti yang Ibu ceritakan tadi? Dan insya Allah saya akan ke depan ini segera akan melaksanakan apa yang saya laksanakan. Baik, jadi Ibu akan menerapkan dengan minggu ini ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan akan segera direalisasikan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Chandra Adi Saputra selaku pengajar praktik saya berupa umpan balik atas percakapan pasca observasi yang akan dilakukan. Kepada Bapak dan silakan. Terima kasih Bu Iwan. Ya, jadi di poin pendampingan ini sebenarnya tidak ada umpan balik ya. Jadi hanya sebatas penilaian, tapi tidak apa-apa. Di pasca percakapan ini ada 3 poin area yang diamati. Yang pertama si coachnya menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat belajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari coachesnya kan itu tadi sudah bahwa tentang keaktifan siswa ya dan masalah tadi ya keterlibatan siswa. Kemudian poin kedua itu si coachnya ini menyampaikan catatan hasil observasi yang diamati. Jadi si gurunya menyampaikan hasil pengamatannya sehingga bisa menjadi pendamping yang disampaikan coachesnya kayaknya sudah juga tadi ya. Lalu yang poin ketiga itu area yang ingin dikembangkan setelah proses pembelajaran atau observasi kelas. Jadi ini juga sudah terjawab tadi kan. Ya. Jadi hanya 3 poin itu penilaian saya dan sudah sesuai dengan kriteria dari 1 sampai 4 sih ya yang sangat baik. Oke, seperti itu saja Bu Ion. Jadi ini juga bisa dipakai atau digunakan pada poin pengembangan kompetensi yang ada di PMN. Ada pilihan coaching, coaching supervisi. Itu bagian-bagian yang bisa digunakan. Dan kemudian yang paling penting setelah proses percakapan mulai dari perannya, observasi sampai dengan paskanya itu nanti Bu Ion tuangkan di dalam gambar atau instrumennya catatan pra, observasi dan pasca sama dengan yang di loka itu ada pra itu Ibu bisa dapat di mana ya ada
di aksi nyata 2.3 pemirsa. Nah, ini juga kapan aksi nyata. Iya. Oke, seperti itu. Nanti kita